Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Esa Mahendra dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat paragraf. Di dalam sebuah tulisan ataupun karangan, biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik nampak dengan nyata yang ditandai dengan bagian yang menjorok tersebut dinamakan paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu gagasan. Paragraf sendiri mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam sebuah kalimat topik. Paragraf dapat berfungsi untuk membantu pembaca memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik sebuah tulisan ataupun karangan. Selain itu, paragraf juga memudahkan penulis dalam menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Sebuah paragraf memiliki gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama dan kalimat topik ataupun pikiran utama merupakan inti permasalahan dalam sebuah paragraf. Gagasan utama merupakan pokok pikiran yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Kalimat topik memiliki fungsi untuk memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang dibincangkan atau dibahas di dalam paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibahas. Bagi paragraf itu sendiri, kalimat topik berfungsi sebagai sandaran bagi kalimat-kalimat lain di dalam paragraf itu. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Paragraf juga memiliki sebuah struktur. Dalam membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, serta mengembangkan kalimat topik. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Dalam sebuah paragraf yang baik, bagiannya harus disesuaikan dengan maksud atau tujuan sang penulis. Tulisan dapat disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah yang berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama tersebut. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf adalah keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun menggunakan alat koheksi gramatikal maupun leksikal. Adapun alat koheksi gramatikal yaitu kata transisi atau konjungsi, referensi, paralelisme, dan elipsis. Sementara itu, alat koheksi leksikal yaitu sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi. Baik, yang selanjutnya kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Sedangkan aspek ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Selanjutnya, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran sang penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas antara kalimat yang membentuk paragraf. Ada beberapa model urutan informasi seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, dan urutan tanya jawab. Yang selanjutnya, konsistensi atau sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya.
Berikut merupakan beberapa sudut pandang yang digunakan penulis dalam karangannya. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dalam sudut pandang ini, sang penulis seakan-akan terlibat dalam cerita dan seolah-olah sebagai tokoh cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh cerita. Yang ketiga, sudut pandang pengamat. Sang penulis menjadi seorang pengamat yang serba tahu dan bertindak seakan mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami oleh para tokohnya. Yang keempat, sudut pandang campuran. Sudut pandang campuran merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu, dan kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hakikat paragraf. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.